Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahaso Minang. Selama siang pandangan, untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi Mampakuai Karajosamo Jo Rumah Sakit Tanamo di Sumatera Barat. Sebanyak 86 orang menjadi korban keracunan makanan dari program makan bergizi gratis di Kabupaten Agam. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi Mampakuai Karajosamo Jo Rumah Sakit Tanamo di Sumatera Barat. Seiring astacita percepatan serta pemenuhan tenaga medis bidang kefarmasian. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Wujudkan pilar cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Jo Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakebuming Raka dalam bidang pemenuhan tenaga SDM kesehatan. Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi berkomitmen ateh penyaluran alumni menjadi sumber daya manusia SDM bidang kesehatan dan unggul dan berkelanjutan. Bersama Rumah Sakit Tanamo di Sumatera Barat. Hal ko diungkapkan Direktur Akademi Farmasi Bukit Tinggi Muhammad Nazif Kapado RRI usai menerima visitasi SPH Gostu Kampus mengenai lebih dekat dengan dunia kerja bersama Semen Padang Hospital. Dan dihadiri ratusan mahasiswa mahasiswi Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi Jumat pekan lalu. Dalam kesempatan Muhammad Nazif menilai bahwa pemenuhan SDM tenaga kesehatan perlu digencarkan kini sebagaimana implementasi astacita dalam percepatan pemenuhan SDM tenaga kesehatan. Direktur Akfar Imam Bonjol Bukit Tinggi 7 menerangkan, pihaknya juga menyebut baik kehadiran Semen Padang Hospital SPH sebagai salah satu mitra penyalur alumni tenaga kesehatan. Kami dari Akademi Farmasi Imam Bonjol ini tentu di bidang pendidikan. Salah satu misi kita yang pertama tentu menciptakan tenaga-tenaga yang handal karena kita di pendidikan vokasi. Karena di Akademi Farmasi Imam Bonjol hanya satu jurusan yaitu D3 Farmasi, maka tugas kita adalah mencetak tenaga terampil kefarmasian. Nah, ini yang sudah kita lakukan semenjak berdirinya kampus. Nah, terkait dengan sinergitas atau dukungan kita terhadap astacita Presiden Prabowo tentang pemenuhan tenaga kesehatan, kita berkomitmen menciptakan tenaga kesehatan yang handal dan kompetensi. Jadi tahun ini kita memperbaiki kualitas dosen, kemudian kita lebih banyak minta praktisi mengisi kuliah tamu di sini, sehingga mahasiswa kita itu bisa membayangkan ternyata dunia kerja seperti ini gitu lah. Walaupun mereka punya praktek di labor, kemudian mereka juga mendapatkan teori-teori yang up to date dari dosen-dosen, tapi poin pentingnya adalah mereka sudah dibayangkan bagaimana dunia kerja. Jadi kami membawa mereka studi banding atau kunjungan industri. Nah, salah satunya ke Semen Padang Hospital ini yang mana Semen Padang Hospital kita tahu mereka punya alat-alat yang cukup canggih dan juga mereka juga punya pelayanan yang bagus kita. Bahwasanya kita akan membawa mereka studi banding sehingga mereka paham sekarang ini loh yang lagi hits di dunia farmasi gitu lah. Ini loh peralatan canggih sekarang yang dipakai di dunia farmasi, sehingga mereka walaupun alat itu secara fisik tidak ada di kampus, mereka minimal bisa membayangkan dan pernah mencoba di studi tour ini kita. Muhammad Nazif Basamo jajaran Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi memastikan Satyo alumni dilahirkan dari kampus dan berlokasi di Sudui Bukit Api Puhun Gugua Panjang Kota Bukit Tinggi adalah talenta-talenta nan terbaik dan mampu bersaing sesuai kompetensi dalam industri kesehatan. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan stok ketersediaan vaksin untuk mengatasi penyakit mulut jokuku ternak sapi tasadio di daerah Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Afrizal didampingi Kepala Bidang Kesehatan Hewan Ihsan mengatakan stok atau ketersediaan vaksin masih tasadio sebanyak 1.375 dosis. Jika ada peternak nan sapinya ingin divaksin dapat melapor ke dinas sehingga petugas bisa turun ke lapangan. Menurutnya meskipun saat tidak ditemukan penyakit PMK, namun pihaknya selalu melakukan pengecekan terhadap hewan ternak sapi nan ado. Selain itu dilakukan pemantauan di pasar ternak sapi nan ado untuk mencari dokumen sapi nan datang dari luar daerah. Sebanyak 86 orang menjadi korban keracunan makanan dari program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Agam. Bupati Beni Warlis menegaskan menuti sementara operasional dapur MBG di Nagari Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Baswang, sembari melakukan koordinasi Badan Gizi Nasional BGN. Berikut laporan Yudi Prama Agustino.
Puluhan murid TK dan sekolah dasar termasuk guru serta orang tua murid di Kecamatan Lubuk Basuang, Kabupaten Agam diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG Rabu 1 Oktober 2025. Diketahui korban itu keracunan setelah mengkonsumsi nasi goreng dan didistribusikan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basuang. Berdasarkan data yang dihimpun RRI dari Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, sampai Kamis 2 Oktober 2025 jam 9 waktu Indonesia Barat ke Patang, 86 orang dinyatakan menjadi korban keracunan makanan dari program makan bergizi gratis atau MBG Tasabui. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Hendri Rusdian menjelaskan pihaknya bergerak capek menindaklanjuti kasus dugaan keracunan massal makan bergizi gratis atau MBG. Kasusku adalah masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB dan seluruh pasien yang terdampak adalah ditangani baik di Puskesmas maupun RSUD Lubuk Basuang. Hendri Rusdian menjelaskan seluruh pasien mendapatkan perawatan sampai tuntas dan indah ada yang dibiarkan pulang sebelum betul-betul sembuh. Selain fokus pada penanganan medis, Dinas Kesehatan Agam juga melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui sumber keracunan. Kami Dinas Kesehatan upaya kita supaya jangan terjadi kasus yang sama, itu kita lebih tingkatkan pengawasan kita. Kemudian juga kita lihat personilnya, apakah melengkapi tidak dengan alat pelindung diri, karena tidak tertutup kemungkinan sumber pencemaran atau sumber penularan penyakit bisa dari personal atau orang yang memasak makanan. Sementara itu, Bupati Agam Beni Warlis mengambil langkah tegas juga menghentikan sementara operasional dapur MBG di Nagari Kampung Tangah setelah temuan kasus dugaan keracunan yang menimpa puluhan murid, guru, dan orang tua murid di Lubuk Basuang. Dapur makan bergizi gratis di Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basuang, alun memiliki sertifikat layak hijin sanitasi atau SLHS dan dek kasusku adalah terjadi, Pemkab Agam memutuskan untuk menyetop sampai ada kejelasan dan tindak lanjut juga dilakukan juga mengadakan rapik bersama Badan Gizi Nasional atau BGN. Beni Warlis menegaskan, dapur MBG di Kampung Tangah ditutup untuk sementara waktu. Menurutnya langkahku perlu diambil agar masyarakat tidak cemas juga keamanan pangan dan beredar di daerah tersebut. Jadi ini jadi evaluasi, kemudian korban yang ini karena sudah kita nyatakan KLB ini tanggung evidence ditanggung oleh Pemda. Dan kemudian untuk dapur ini kita stop, kita konsultasi dengan GN kepala daerah, kita akan sampaikan kita yang berkaitan dengan sini. Jadi selaku pemerintah daerah ini kan rakyat kita untuk kita stop yang seperti ini. Beni Warlis menambahkan, Pemkab Agam saat Kojo sedang melakukan pelacakan terhadap sumber masalah, sembari men-tracking persoalan, harapan kejadian kasus keracunan makan bergizi gratis serupa ko indak terjadi balik. Yudi Prama Agustino melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam mendistribusikan aya barasiah bagi ampe balai ribu ampe ratus 96 kepala keluarga yang terdampak kekaryangan di Kecamatan Ampe Angke Jo Kecamatan Canduang semenjak akhir Agustus 2025. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Agam Ihwan Pratama Danda mengatakan saat kopan distribusian air dihentikan pada 30 September 2025 berdasarkan hasil rapi evaluasi Jo untuk sementara posko tanggap darurat ditutup untuk menunggu perkembangan kondisi cuaca saminggu kamuko. Ihwan Pratama Danda menambahkan, apabila masyarakat kesulitan mendapatkan air barasiah, maka pendistribusian akan dilanjutkan kembali. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon SFR kelas 2 Padang menggelar sosialisasi peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio. Berikut laporan Nofri. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR kelas 2 Padang menggelar kegiatan sosialisasi peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio, perizinan penyelenggaraan, serta pengenaan sanksi denda administratif di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi, Kamis Kapatang. Kegiatan diikuti oleh instansi pemerintah, Internet Service Provider atau ISP, serta pelaku usaha. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR kelas 2 Padang, Muhammad Elmi mengatakan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang peraturan dan penggunaan spektrum frekuensi radio, prosedur pengurusan izin stasiun radio atau ISR. Dikatakannya, masyarakat atau pengguna frekuensi radio sangat perlu diberikan sosialisasi karena masih ada yang salah dalam penggunaan frekuensi. Bahkan tidak ada izin dari instansi terkait sehingga akan berdampak terhadap aktivitas frekuensi lainnya. Jadi itu merupakan salah satu program dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 2 Padang untuk memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan frekuensi secara baik dan benar. Helmi menuturkan, Balmon SFR Kelas 2 Padang telah melakukan beberapa kali monitoring terhadap frekuensi serta menemukan beberapa kasus penggunaan frekuensi ilegal. Untuk frekuensi yang ditemukan ilegal, pihaknya selalu memberikan edukasi serta pencerahan terkait jo frekuensi agar penggunaannya sesuai dan berizin. Penggunaan frekuensi radio yang tidak dapat berdampak pada terganggunya jalur penerbangan jika frekuensi tersebut menyasar ke dalam frekuensi penerbangan. Oleh karena itu, Helmi menekankan pentingnya penggunaan frekuensi radio dan tertib. Kalau yang bersifat berat itu bisa mengganggu keselamatan manusia, seperti kalau penggunaan frekuensinya tadi menyimpang dan masuk ke frekuensi misalnya navigasi penerbangan. Nah, itu berpotensi akan mengganggu pembicaraan antara misalnya pilot dengan air traffic control ataupun misalnya ATC yang ada di bandara, seperti itu. Balmon SFR Kelas 2 Padang berharap melalui sosialisasi pihaknya dapat mencegah sekaligus memotivasi peserta untuk mengedukasi masyarakat lainnya tentang penggunaan frekuensi radio dan aman dan baik. Nofri melaporkan. Tim Pengabdian Universitas Negeri Padang UNP bersama pemerintah Nagari Tikala Kabupaten Solo sukses menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Geofocus Group Discussion FGD dalam rangka pendampingan penyusunan basis data potensi pendapatan Nagari Tikala. Kegiatan dilaksanakan melibatkan perangkat nagari, kelompok usaha masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta perwakilan masyarakat dari berbagai jorong. Ketua Tim Pengabdian Elisa Mayenti STMN menyampaikan bahwa kegiatan menjadi langkah awal menuju pembangunan sistem informasi nagari dan lebih transparan, akurat, dapat diperbaharui secara mandiri di masyarakat. Dirinya berharap melalui keterlibatan aktif masyarakat, Nagari Tikala dapat mengoptimalkan potensi ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan data secara berkesinambungan. Ditjen Bangda Kemendagri RI dorong pembangunan serta kapasitas fiskal Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Ditjen Bangda Kemendagri Republik Indonesia 2 September 2025 bertampik di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi aduan pelaksanaan asesmen pendanaan pembangunan dan tata kelola investasi publik dan dihadiri Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah PEIPD Ditjen Bangda Kemendagri RI Iwan Kurniawan STMM secara Zoom, dan acara dilakukan merupakan tindak lanjut bagian pra-asesmen secara mandiri dalam City Development Planning and Project Management Capacity Development CNP PMCD National Urban Development Project NUDP, diikuti sejumlah OPD di lingkungan Pemko Bukit Tinggi termasuk Kepala Bapelitbang Robi Novaldi SM Master Development memiliki peran strategis menyangkut tentang kapasitas perencanaan dan anggaran kota serta kemampuan daerah dalam pengelolaan pemenuhan pembangunan di dalam infrastruktur publik, di mana keberadaan CNP PMCD tamuik ke dalam komponen 3 di tiap tujuan. Asesmen yang dilakukan mencakup pendanaan pembangunan daerah, pengelolaan investasi publik, dan pendanaan afirmatif, konsumen asesmen pengelolaan investasi publik, dan pendanaan pembangunan daerah dan alah digunakan untuk 3 balih kota percontohan NUDP di 2024 lalu. Sedangkan tahun 2025 ditambahkan pula konsumen asesmen pendanaan afirmatif untuk 10 kabupaten kota percontohan termasuk di dalamnya Kota Bukit Tinggi. Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah PEIPD Ditjen Bangda Kemendagri RI Iwan Kurniawan STMM sampaikan bahawa dari hasil asesmen dilakukan Kemendagri RI dapat membantu Pemda Bukit Tinggi dalam memperkuat pembangunan dan kapasitas fiskal serta alternatif pembiayaan lainnya. Hasil dari seluruh asesmen akan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pembangunan dan kapasitas fiskal serta alternatif pembiayaan. Instrumen pertama adalah FSA,
Municipal Financial Assessment yang tentunya digunakan asesmen pendanaan pembangunan daerah. Serta diketahui bahwa Kota Bukit Tinggi banyak alami capaian peningkatan di antaranya terlihat pada pertumbuhan ekonomi 4,52%, peningkatan IPM 82,61%, penurunan nilai tren angka kemiskinan 4,08%, penurunan angka pengangguran terbuka 4,72%, serta peningkatan daya saing infrastruktur 3,16%, termasuk PDRB Kota Bukit Tinggi dan ditopang dari berbagai sektor termasuk UMKM dan ada di situ. Untuk itu dengan adanya asesmen dilakukan dapat meningkatkan kapasiti projek, mengatasi kesenjangan, membangun manajemen sistem sehingga diharapkan bisa membuat rekomendasi bagi pengambil kebijakan di kemudian hari, khususnya berada di Kota Jam Gadang Bukit Tinggi ko. Joni Marbeta mengaman untuk berita Minang pada siang hari ko. Pemerintah Kabupaten Agam mencatat jumlah korban keracunan makanan bergizi gratis MBG di daerah itu mencapai sebanyak 108 orang, tersebar di Nagari atau Desa Manggopo, Jo, Kampuang Tengah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Agam, Roza Syafdevianti mengatakan berdasarkan data korban yang dirawat di RSUD, 100 korban itu merupakan, 108 korban itu merupakan pelajar dari tingkat TK, SD, MTS, SMP, guru, orang tua, jo lainnya. Ditambahkan dari 108 korban tuh, 41 korban masih dirawat di 2 rumah sakit Jo Cie Puskesmas. Sementara 67 korban lainnya alah pulang ke rumah setelah kondisi korban membaik. Berita terakhir. RRI Bukit Tinggi menyerahkan parangkai tape reel bersejarah ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Penyerahan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RRI, sekaligus upaya mempakayu koleksi museum dan menyimpan jejak proklamator bangsa. Berikut laporan Irsyad. RRI Bukit Tinggi menyerahkan perangkat tape reel ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Penyerahan itu diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Aziz. Kapalo Stasiun RRI Bukit Tinggi, Abdul Ghafar Zakaria, menyampaikan bahwa penyerahan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT RRI ke-80. Dirinya menjelaskan perangkat tape reel hanya dimiliki RRI, jo indah ada instansi lain dan memilikinya. Abdul Ghafar menuturkan tape reel itu beroperasi pada tahun 70-an, jo kini resmi dihibahkan ke museum. Dikatakan perangkat itu diharapkan dapat mempakayu koleksi museum serta magiah nilai tambah bagi museum. Di dalam tape reel itu, kata Abdul Ghafar, terdapat rekaman penting berupa pidato Bung Hatta, lagu kebangsaan, hingga pidato bersejarah Bung Hatta ketika berbicara di PBB. Menurutnya, benda itu tidak hanya sekedar koleksi, melainkan sumber pengetahuan dan dapat dimanfaatkan untuk edukasi sejarah. Untuk Bung Hatta ini tadi kami isi dengan pidato-pidato suara-suara dari Bung Hatta, termasuk pidato-pidato beliau di PBB. Kami isi suara-suara beliau. Alat ini bisa diperbaharui dan ketika pembaharuan terbaru nanti tim kami akan merekam dan mengawal perubahan tersebut. Jadi bisa update. Sekali lagi boleh jadi barang ini hanya sebuah barang ini, tapi kami berharap mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa membawa berkah, terutama untuk melestarikan nilai sejarah di Kota Bukit Tinggi. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Aziz, magian apresiasi atas penyerahan perangkat bersejarah itu. Wakil Wali Kota menilai tape reel menjadi warisan dan layak dijaga jadi dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan masyarakat. Ibnu Aziz menegaskan kehadiran tape reel dapat membantu generasi muda mengenal sosok Bung Hatta di perjalanan sejarah bangsa. Pihaknya berharap rekaman dan tersimpan dapat diputar sehingga pengunjung museum dapat mendengarkan langsung pidato bersejarah sang proklamator. Sekali lagi atas nama Kota Bukit Tinggi, izin kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, dan kami dengan sangat yakin insya Allah akan kami jaga barang berharga ini, akan kami jaga barang bersejarah ini, dan insya Allah akan kami pergunakan barang yang sangat baik ini untuk kepentingan pendidikan anak bangsa, mencerdaskan kehidupan putra-putri kita, generasi kita yang barangkali di antara mereka sudah banyak yang lupa dengan sosok yang disebut dengan proklamator bangsa ini. Sekali lagi melalui media ini kita berharap siapapun nanti yang datang ke tempat ini, baik locally atau mancanegara atau putra-putri kita, siapapun, insya Allah bisa belajar atau mendengarkan berbagai hal yang positif yang sudah dikumpulkan. Penyerahan perangkat tape reel itu menjadi momentum memperkuat nilai sejarah sekaligus menambah daya tarik wisata edukasi di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta. Irsyad melaporkan. Sekian berita
Berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari ko Jumat 3 Oktober 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, salamai siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.